Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul Madagaskar yang dirilis pada tahun 2005. Menceritakan tentang pengalaman sekelompok hewan dalam kebun binatang, di mana mereka berusaha untuk pergi ke alam liar. Namun di tengah perjalanan mereka harus menemui berbagai masalah dan rintangan hingga akhirnya terdampar di Madagaskar. Lantas bagaimanakah nasib mereka? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seekor zebra bernama Marty dengan senangnya berlarian di alam liar. Namun dari belakang ia sepertinya diikuti oleh seekor singa, dan ternyata singa itu bernama Alex, hanya ingin mengagetkan Marty hingga membuat lamunannya akan alam liar menjadi buyar. Setelah itu Alex mengucapkan selamat ulang tahun pada Marty dan memberikannya hadiah. Melihat Marty tampak biasa-biasa saja, Alex pikir Marty tidak menyukai hadiah pemberiannya. Tapi ternyata Marty hanya merasa bosan karena terlalu lama berada di kebun binatang dan melakukan hal yang sama setiap harinya. Ia pun lalu berkata jika ia ingin keluar dari kebun binatang tersebut. Namun mendengar hal itu Alex tidak sependapat. Ia merasa sudah cukup senang tinggal di kebun binatang. Jika bosan mereka hanya perlu mencari kegiatan lain sendiri. Tak lama kemudian kebun binatang dibuka dan orang-orang mulai masuk ke dalam untuk melihat Alex dan teman-temannya. Di sana terlihat Alex sangat bersemangat. Ia pun lalu membangunkan Gloria dan Melman. Mereka pun lalu mulai bersiap untuk pertunjukan seperti biasanya hingga membuat semua orang terkagum. Di sisi lain terlihat 4 ekor penguin yang sedang melakukan hal mencurigakan. Ternyata mereka sedang membuat jalan keluar dari kebun binatang menggunakan sendok es krim yang diambil dari pengunjung untuk kabur ke Antartika. Geng penguin yang dipimpin oleh si kiper itu pun terus menggali. Awalnya mereka sangka sudah sampai di Inggris, namun ternyata mereka malah ke kandang Marty. Marty yang mendengar rencana geng penguin langsung memikirkan rencana untuk kabur dari kebun binatang itu juga. Singkat cerita, hari itu pun sudah malam dan kebun binatang sudah ditutup. Sekarang waktunya para hewan mendapatkan pelayanan spesial. Selain mendapatkan perawatan tubuh, mereka juga diberi makanan yang enak. Setelah itu mereka pun merayakan ulang tahunnya Marty. Saat tiup lilin, Glory menyuruh Marty untuk membuat suatu permintaan. Awalnya Marty tidak mau memberitahunya, tapi karena terus dipaksa, Marty pun berkata jika ia berharap bisa pergi ke alam liar. Mendengar hal itu, Alex dan yang lainnya langsung kaget. Apalagi di alam liar tidak ada makanan dan perawatan enak seperti yang mereka dapatkan di kebun binatang. Oleh karena itu, Alex dan yang lainnya tidak pernah setuju dengan idenya tersebut. Hal itu sontak membuat Marty sedih dan langsung pergi untuk menyendiri. Thanks guys. Karena merasa bersalah, Alex dipaksa oleh Gloria untuk menghibur Marty. Awalnya Alex bingung harus berbuat apa. Tapi pas dia mengingat lagu kesukaan dirinya dan Marty, mereka berdua pun langsung bernyanyi sampai suasana kembali membaik. Namun meskipun demikian, Alex tetap tidak setuju dengan rencana Marty yang ingin pergi ke alam liar dan memutuskan kembali ke kandangnya untuk tidur. No doubt about it. Good night, Al. Di tengah malam saat Alex sedang bermimpi, tiba-tiba Melman datang membangunkannya dan memberitahu jika Marty menghilang. Mengingat keinginan Marty, mereka pun yakin kalau sekarang Marty sedang berusaha melarikan diri dari kebun binatang. Kemudian Alex, Gloria, dan Melman berusaha mencari di sekitar kandang. Tapi karena tidak ketemu, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi diam-diam menuju stasiun pusat, diikuti oleh para monyet. Karena Alex yakin jika Marty pasti ada di sana untuk naik kereta menuju alam liar. Sesampainya di stasiun terdekat, Alex dan kawan-kawan langsung naik kereta menuju stasiun pusat dan membuat semua orang lari ketakutan. Tapi untungnya saat sampai di stasiun pusat,
Alex dan kawan-kawan berhasil menemukan Marty yang sedang berdiri memandangi jadwal kereta. Alex yang tidak ingin Marty kabur lalu menangkapnya dan memarahinya. How can you do this to us, Marty? I was coming back in the morning. Don't you ever do this again. Hingga tak lama kemudian datang polisi mengamankan mereka. Saat polisi dan petugas pengendali hewan mengepung, ternyata di sana juga ada geng penguin serta monyet bersaudara bernama Mason dan Phil. Kemudian Alex mencoba untuk menjelaskan pada mereka kalau semua ini adalah kesalahpahaman. Mereka tidak berniat untuk menakut-nakuti warga. Mereka hanya ingin mencari Marty. Untuk mencairkan suasana, Alex lalu berpose seperti di kebun binatang. Namun yang ada ia malah terkena tembakan bius dan pingsan. Hey. Oh. Beberapa saat kemudian Alex pun terbangun. Tapi kali ini dirinya ada di dalam sebuah kotak yang sempit dan gelap. Awalnya Alex mengira jika hanya dirinya saja. Tapi ternyata teman-temannya juga ada di tempat tersebut. Hanya berbeda kotak. I often doze off while I'm getting an MRI. Alex, it's not my fault that we were transferred. Melman, shut it. Setelah itu Kowalski yang melihat ada tulisan tertempel pada box meminta tolong pada Phil untuk membacakannya. Ternyata mereka akan dikirim ke satwa liar di Kenya, Afrika. Mengetahui hal itu, skipper langsung menyuruh Rico untuk membuka gembok. Setelah itu mereka pun langsung beraksi melumpuhkan orang-orang yang ada di kapal tersebut. Di tempat lain, Alex dan yang lainnya masih saling menyalahkan hingga membuat box mereka terjatuh. Di sisi lain, geng penguin berhasil mengambil alih kapal. Mereka pun langsung berbagi tugas dan melakukan tugas masing-masing. Saat mereka berhasil menemukan arah yang tepat, kapal itu pun langsung dibelokkan menuju lokasi tujuan mereka, yaitu Antartika. Saat kapal membelok dengan sangat tajam, box Alex dan kawan-kawan yang sudah terlepas ikatannya pun terjatuh ke lautan dan terpisah satu sama lain. Hal itu pun membuat Alex merasa kesepian. Setelah beberapa jam terombang-ambing di lautan, box itu pun akhirnya terdampar di sebuah pulau. Setelah itu Alex mengintari pulau tersebut. Marty! Melman! Marty! Ah! Oh. Hingga saat pagi tiba, ia pun berhasil bertemu dengan Melman, lalu disusul oleh Gloria dan juga Marty. Awalnya Alex merasa lega bisa berkumpul dengan teman-temannya lagi. Namun saat melihat betapa senangnya Marty yang akhirnya bisa ke alam liar, membuat Alex menjadi kesal dan terus memarahi Marty. Hey! Hold on! Melihat tempat itu, Melman berpikir jika mereka sudah tiba di kebun binatang liar San Diego, California. Oleh sebab itu mereka pun masuk ke dalam dan berharap akan ada manusia yang bisa menolong mereka. Namun saat mereka sudah menjelajahi lebih dalam dan mendengar sesuatu, bukannya bertemu dengan manusia, Alex dan kawan-kawan malah melihat sekumpulan lemur yang sedang menari dan bernyanyi. Namun tak berselang lama, pesta lemur itu pun menjadi kacau gara-gara kedatangan 4 posa yang kelaparan. Bahkan mereka juga berhasil menangkap satu lemur kecil yang bernama Mor dan ingin memakannya. Untungnya tanpa sengaja Alex datang dan dapat mengalihkan perhatian mereka. Lalu tanpa sengaja pula ia dapat menakuti mereka dengan aumannya. Karena di saat bersamaan seekor laba-laba merayap di punggung Alex. Sementara itu para pemimpin lemur yang bernama Raja Julian mulai penasaran apakah Alex dan kawan-kawannya hewan yang baik atau bukan. Oleh karena itu ia pun dengan sengaja melemparkan Mor untuk dijadikan umpan. Didn't I tell him about the fit? No. Saat Alex mendekati Mor, ia pun langsung menangis ketakutan. Namun di sana Gloria langsung menenangkannya dan membuat Raja Julian yakin kalau hewan-hewan tersebut tidaklah berbahaya. Alex dan kawan-kawan pun langsung mendapatkan sambutan hangat dari Raja Julian dan para rakyatnya. Alex yang masih bingung lalu bertanya, apakah ada manusia di tempat tersebut? Raja Julian lalu mengatakan jika tidak ada manusia di tempat ini. Dan ia juga memberitahu kalau tempat ini adalah daerah kekuasaannya, yaitu alam liar Madagaskar. Mendengar hal itu, sontak membuat Alex histeris dan berniat mengarungi lautan menuju New York tempat tinggalnya.
Tapi untungnya saja Glory langsung menenangkan Alex dan berusaha menenangkan teman-temannya itu. Ia lalu berkata, mungkin sebentar lagi orang-orang di kebun binatang akan mengetahui kepergian mereka dan segera melakukan pencarian. Namun karena Alex dan Melman merasa kalau hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, mereka pun terlihat sangat putus asa. Bahkan Melman sudah membuat lubang kuburnya sendiri dan akan pasrah dengan semua yang akan terjadi. Sedangkan Alex yang jengkel karena merasa semua ini adalah salahnya Marty langsung membuat batas wilayah agar mereka bisa menjalani hidup mereka masing-masing. Lalu Alex dan Marty mulai berlomba untuk membuat rumah paling nyaman. Alex pun berhasil membuat rumah untuk dirinya, tapi sayangnya gara-gara Melman tidak sengaja membuat api, rumahnya itu pun terbakar. What do you think? Pretty cool, huh? Do it! Fire! Fire! Di tempat lain, Raja Julian mengadakan rapat dengan kawanannya di bangkai pesawat jatuh. Di sana Raja Julian berencana untuk menjadikan Alex dan kawan-kawan sebagai teman mereka. Maka dengan demikian para Fossa tidak akan berani lagi datang ke tempat tinggal mereka. Meskipun penasihat raja yang bernama Maurik tampak ragu dengan hal itu. Raja Julian tetap bulat dengan keputusannya. Ia pun yakin jika Alex dan kawan-kawan akan menjadi pelindung bagi mereka. Maybe we should be scared too. Telling you, that dude just gives me the heebie-jeebies. Wake up. We will make sure. Kembali pada Alex yang sedang duduk menyendiri. Ia lalu dihampiri oleh Marty yang mulai kasihan pada Alex. Di sana Marty pun tahu jika Alex ingin pulang. Tapi ia berkata jika tidak ada salahnya untuk menikmati apa yang sedang mereka hadapi sekarang. Dengan demikian mereka pasti bisa dengan mudah menemukan solusi yang tepat untuk semua masalah ini. Selain itu Marty mulai melayani teman-temannya dengan sebaik mungkin. Setelah memberi minuman air laut, Marty juga membuatkan rumput laut bakar. Namun semua makanan itu tidak seenak makanan yang ada di kebun binatang. Kemudian Marty juga mengajak teman-temannya untuk melihat bintang di langit. Billions and billions of helicopters. Singkat cerita, saat mereka akan tidur, Alex yang sudah sangat lapar bermimpi menjilati potongan daging yang sangat lezat. Namun ternyata yang saat ini ia jilati adalah pantatnya Marty. Menyadari hal itu, Alex pun berkata jika ia sedang menghitung garis hitam di badannya Martini. Dan kejadian itu pun dilihat oleh Raja Julian. Di sana Maurice yang merasa curiga dengan Alex. Namun Raja Julian tetap berpikir jika Alex memang hewan yang baik. Padahal Maurice sudah memperingatkan Raja jika Alex itu adalah predator. Namun Raja Julian tetap akan menjalankan rencananya. How long is this going to take? Di pagi harinya Alex dan kawan-kawan baru bangun jadi kaget. Karena ada Raja Julian di hadapan mereka. Mereka kira para lemur akan berbuat jahat. Tapi ternyata mereka hanya ingin menunjukkan wilayah terindah mereka. Dan tanpa disangka-sangka tempat itu sangat persis dengan lukisan yang ada di kebun binatang. That is the real deal right there. Marty dan Alex sangat senang lalu bermain kejar-kejaran. Hingga tanpa sadar sifat predatornya mulai muncul. Namun keadaan menjadi hening saat Alex tiba-tiba menggigit bokong Marty. Excuse me, you're biting my butt. Alex yang sudah kehilangan kendali melihat semua hewan yang ada di hadapannya adalah daging lezat. Saat itu Alex masih bisa mengendalikan nafsunya. Namun saat Maurice datang untuk menyadarkan semua teman-temannya, Alex yang sudah tidak bisa lagi menahan langsung berlari untuk memakan Marty. Namun tak lama kemudian Alex tersadar berkat Raja Julian yang menghentikannya. A bullseye. Melihat temannya itu lari ketakutan, Alex merasa sangat bersalah. Ia lalu memutuskan untuk pergi menjauh menuju tempat tinggal para Fossa. Di sana Alex mengasingkan diri dan memasang kayu runcing di sekelilingnya agar dapat melindungi teman-temannya dari dirinya. Sedangkan di tempat lain, Marty, Glory, dan Melma sangat sedih karena merasa kehilangan Alex. Awalnya mereka ingin mencari Alex dan ingin memperbaiki semuanya. Namun saat mendengar suara kapal, mereka pun bergegas menuju pantai dan berteriak agar kapal tersebut bisa belok ke arah mereka. Oh
Setelah berusaha keras, akhirnya kapal itu pun menuju Pulau Madagaskar. Tapi bukannya manusia yang turun, malah geng penguin yang turun dari kapal itu. Ternyata di sana geng penguin merasa Antartika adalah tempat yang membosankan. Jadi mereka belok lagi ke arah yang lain hingga tiba di pulau tersebut. Orang-orang yang ada di kapal itu juga sudah diturunkan menggunakan sekoci menuju Laut Cina. Di waktu yang sama saat Glory lagi ngobrol sama geng penguin, Marty diam-diam pergi untuk mencari Alex. Mengetahui apa yang dilakukan Marty sangat berbahaya. Para penguin pun berinisiatif untuk memberikan bantuan. Scene lalu berpindah pada Marty yang berhasil sampai di tempatnya Alex mengasingkan diri. Di sana Marty berusaha menyadarkan Alex dan meyakinkannya bahwa ia bukanlah monster. Namun sayangnya Alex tidak mau menerima kedatangan Marty dan malah bersembunyi. I don't want to hurt you. Namun tak lama kemudian datang para posa menghampiri Marty. Marty pun langsung lari berteriak ketakutan. Saat Marty sudah terpojok, untungnya Melman dan Glory datang bersama dengan geng penguin. Di saat mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Alex datang dengan aumanya yang paling mengerikan hingga membuat suasana menjadi hening. Awalnya Marty pikir jika Alex datang untuk menerekamnya. Tapi ternyata Alex hanya ingin berterima kasih karena Marty berhasil menyadarkan dirinya. Setelah itu berkat bakat akting yang sudah ia miliki sejak kecil, Alex mengajak teman-temannya untuk berpura-pura jadi mangsanya. Hal itu dilakukan agar para posa percaya dan tidak berani mendekat. Dan ternyata cara itu berhasil. Para fosa langsung lari ketakutan dan tidak akan berani masuk wilayah itu lagi. Setelah peristiwa itu, Alex dan kawan-kawan kembali berkumpul dengan para lemur serta geng penguin. Kemudian skipper pun mencari cara lain agar Alex bisa kenyang tanpa makan daging teman-temannya. Ia pun lalu memberikan sushi pada Alex, dan ternyata cara itu berhasil. I love it! I love it! Alex sangat menyukai rasanya. Mereka pun lanjut berpesta sekaligus merayakan perpisahan mereka. Karena Alex dan kawan-kawan akan kembali ke New York menggunakan kapal yang dibawa oleh geng penguin. Di sana Alex dan kawan-kawan pun berpamitan dengan para lemur. Namun saat sedang berpamitan, Privat tiba-tiba bertanya pada skipper, apakah ia harus memberitahu Alex jika bahan bakarnya mau habis. Mendengar hal itu, skipper menolak dan menyuruh gengnya untuk tetap tersenyum dan melambaikan tangan saja. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.